Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Muhammad Atid Leslawan, guru pendidikan agama Islam pada SD Negeri 62 Ambon. Lewat kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik saya dengan judul meningkatkan hasil belajar murid melalui pemanfaatan Canva for Education dengan pendekatan riset. Peningkatan mutu pembelajaran menjadi fokus pendidikan saat ini, karena hasil belajar murid merupakan salah satu dimensi keberhasilan pendidikan. Untuk mencapai hasil yang baik, bukan hanya materi yang penting, tetapi juga metode pengajaran. Dengan perkembangan teknologi, berbagai alat seperti Canva for Education dapat membantu proses belajar. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Seperti SD Negeri 62 Ambon yang memiliki keterbatasan sarana serta situasi lingkungan yang padat. Situasi awal dari praktik baik ini adalah sekolah yang terletak di pemukiman penduduk yang padat, sekolah berbagi fasilitas dengan 3 sekolah lainnya di kompleks yang sama, yang menyebabkan keterbatasan sarana ruang kelas. Mayoritas murid berasal dari keluarga di mana orang tuanya fokus bekerja, sehingga kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan belajar di rumah. Selain itu, hasil belajar murid di SD Negeri 62 Ambon, terutama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pembelajaran yang monoton membuat murid menganggap mata pelajaran tersebut membosankan. Dan banyak yang belum memahami konsep penting seperti sedekah, hikmah sedekah, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi masalah ini, praktik baik ini perlu diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai guru, peran saya adalah mitra bagi murid, memfasilitasi pembelajaran dan memberikan coaching agar mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi mereka. Praktik baik ini tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil belajar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi guru lain dalam menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan. Tantangan yang saya alami dalam praktik baik ini adalah: 1. Keterbatasan sarana. Di SD Negeri 62 Ambon mempunyai fasilitas yang terbatas. Tidak seluruh kelas dilengkapi dengan perlengkapan teknologi. Hal ini menjadi tantangan dalam mengoptimalkan pembelajaran yang sesuai dengan zamannya. 2. Karakter murid. Banyak murid yang kurang disiplin serta kurang termotivasi dalam belajar. Hal ini diakibatkan oleh lingkungan yang padat dan mayoritas orang tua sibuk bekerja mencari nafkah sehingga sedikit waktu untuk mengurus anaknya. 3. Implementasi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan hal yang baru untuk saya, sehingga saya masih menyesuaikan diri untuk beradaptasi, menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan prinsip pengembangannya. 4. Metode pembelajaran yang monoton. Saya menyadari sebelum dilaksanakan praktik baik ini, pembelajaran dilakukan secara monoton dan hanya berfokus pada upaya mengejar urutan materi tanpa memperhatikan karakter murid yang beragam sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya melakukan aksi dalam menerapkan beberapa langkah strategi. Langkah pertama adalah melakukan refleksi pembelajaran sebelumnya bersama murid dan rekan sejawat untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Refleksi ini juga dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah guna menemukan solusi terbaik untuk perbaikan pembelajaran setelah refleksi. Saya melakukan adaptasi perencanaan pembelajaran melalui asesmen awal serta pemetaan minat dan gaya belajar murid untuk penerapan pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya, saya merancang asesmen formatif dan sumatif sesuai dengan prinsip kurikulum merdeka. Media pembelajaran yang digunakan adalah video melalui Canva serta lembar kerja peserta didik. Strategi utama yang digunakan dalam praktik baik ini adalah strategi berbasis riset, di mana murid melakukan tahapan-tahapan riset seperti identifikasi, mengumpulkan data, dan menyimpulkan informasi dari penelitian mini mereka. Memanfaatkan Chromebook yang tersedia untuk mendesain proyek pembelajaran di Canva for Education bersama murid. Murid berkolaborasi dalam menciptakan produk visual menarik yang dihasilkan dari riset mereka, seperti poster, presentasi, atau video.
Tahapan akhir melalui proyek kolaboratif, di mana murid mendesain laporan mereka di Canva melalui Chromebook. Asesmen pembelajaran dilakukan tidak hanya pada hasil akhir produk, tetapi juga pada proses riset dan sikap murid selama belajar, untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam. Hasil praktik baik ini menunjukkan terdapat peningkatan hasil belajar murid melalui pemanfaatan Canva for Education dengan pendekatan riset. Murid menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran, mampu mendeskripsikan, menceritakan, dan memberikan contoh konkret tentang sedekah. Hal ini mencerminkan kemajuan yang berarti dibandingkan dengan hasil sebelumnya, di mana murid seringkali kesulitan memahami konsep yang diajarkan. Dampak positif dari praktik baik ini juga terlihat dari peningkatan motivasi dan disiplin murid. Kegiatan kolaboratif yang melibatkan wawancara dan pengumpulan data membuat murid merasa lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Selain itu, praktik baik ini memperkuat kerjasama antara guru, murid, dan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam proses wawancara membantu membangun komunikasi yang lebih baik antara sekolah dan rumah, sehingga menciptakan dukungan yang lebih kuat bagi perkembangan murid. Pembelajaran yang dapat dipetik dari praktik baik ini adalah pemanfaatan teknologi yang secara optimal dapat menciptakan pembelajaran yang inovatif dan bermakna. Demikian praktik baik ini saya bagikan, semoga dapat menginspirasi murid saya dan Bapak Ibu guru yang hebat sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, saya hari ini belajar dengan bangga karena belajar sesuai dengan keinginan saya. Teman-teman, saya suka belajar seperti ini karena bisa wawancara dengan masyarakat dan bisa membuat tugas kelompok di Canva. Mantap. Satu. Luar biasa sekali pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Atit tadi, sehingga anak-anak dengan percaya diri turun untuk mengambil data dan dimasukkan ke infografis melalui aplikasi Canva. Saya sangat bangga dengan upaya yang dilakukan oleh Pak Atit sebagai guru dalam meningkatkan hasil belajar murid melalui pemanfaatan Canva for Education dengan peningkatan riset, di mana inisiatif ini tidak hanya menunjukkan kreativitas guru saja dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana pendekatan berbasis riset itu diterapkan secara efektif di kelas. Nah, hasilnya terlihat jelas dari peningkatan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran, saya berharap bahwa praktis baik ini bisa terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya. Terima kasih atas dedikasi dan komitmen yang sangat luar biasa dalam mendidik generasi penerus bangsa.